Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, lanjut ya sobat ya. Part kedua sobat, untuk membuat dudukan paling atas ya sobat ya, untuk tangga duduk yang dapat multifungsi 4 in 1 ya sobat ya, 4 dalam 1 sobat. Jadi harapannya nanti dapat buat scaffolding untuk anggrang ya, kalau bahasa di daerah kami namanya anggrang. Terus kemudian dapat fungsi keduanya dapat menjadi tangga duduk, fungsi ketiganya dapat menjadi tangga manual ya, tangga tunggal satu. Terus yang berikutnya menjadi tangga sambung, jadi sambung. Nanti jadi cukup panjang ya sobat, dilipat kemudian dijadikan sambungan menjadi tambah panjang. Nah ini kami sudah membuat yang bagian atasnya sobat ya, bagian atasnya sudah jadi untuk beberapa bentuknya ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini kebetulan kami adanya ini. Kemudian karena proses pengelasan biasanya membuat besinya mudah berkarat sobat. Jadi ini posisinya sudah berkarat walaupun hanya beberapa saat ya, beberapa hari, tapi sudah mulai muncul karatnya. Nah, berkarat dan korosinya sudah mulai muncul. Oleh karena itu ini rencananya kami langsung kasih cat dasar epoksi dulu. Terus kemudian di bagian yang akan dikelas untuk sambungan posisi anak tangganya, mungkin di posisi itu nggak dicat epoksi ataupun dicat ya nggak masalah. Nanti tinggal dikerok lagi dengan kawat besi ya sobat ya, agar permukaan besinya terlihat sedikit, kemudian dalam proses pengelasan akan lebih mudah juga. Karena biasanya kalau tertutup cat epoksi atau cat biasa itu biasanya akan lengket ya sobat sticknya ya. Tapi karena kita menggunakan yang mic, yang kawat ini, kemungkinan ya lebih mudah untuk mencairkan lapisan catnya epoksinya gitu sobat. Kalaupun agak tersendat-sendat dalam proses pengelasannya, tinggal mudah, solusinya tinggal dikerok aja di posisi ketika besi akan disambung ya sobat ya. Ini jadi karena berhubung dinamikanya besinya sudah berkorosi banyak, kayak akhirnya ini sobat, kita gunakan kelebihan dari cat dasar epoksinya ya untuk rangka neon boxnya ya sobat ya. Rangka neon boxnya masih cukup banyak, ini masih 3/4 ya kalau nggak keliru ya, mungkin 60% 70% masih cukup lah, cukup banyak kelebihan dari epoksi. Kebetulan kami adanya yang dari Autopen ya, blue ini ya. Nah ini setelah proses epoksi untuk meminimalisir agar tidak timbul lagi korosinya ya, karatnya sobat, kita cat. Kemudian setelah kita cat langsung kita kasih engselnya sobat. Kita biasanya menggandengkan engselnya dulu sobat. Jadi untuk anak tangganya itu terakhir, biasanya kamu begitu. Karena kalau semuanya anak tangganya dibuat terlebih dahulu, biasanya untuk ngepas ke bagian atasnya itu agak kesulitan sobat. Ya tetap dapat ya, telaten sabar. Cuman biasanya kami membuatnya yang bagian pijakan atas dulu, kemudian dirangkai dengan engselnya udah dirangkai jadi posisinya benar-benar center, minimal udah kanan kirinya udah oke, baru anak tangga di bawahnya kita susun satu demi satu. Biasanya lebih mudah dan lebih presisi, biasanya begitu sobat. Tapi ya monggo ya sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya, metodenya mau konsepnya sesuaikan dengan kebutuhan sobat ya. Ini kebetulan kami adanya ini. Terus kami karena mau menggunakan menjadi scaffolding juga, kami berusaha bikin pijakannya cukup lebar ya sobat ya, cukup besar. Untuk yang satu ini sekitar 60 kali 40 apa kali 50 satunya sobat. Jadi nanti dirangkai cukup panjang ya, cukup besar ya. Terus kemudian yang satu ini ukuran sekitar 50 sobat, kurang lebih 50 ya panjangnya ke sana, tapi untuk lebarnya sekitar 25 sobat, satu bidangnya ya, berarti 2 ya 50 kurang lebih ya. Ini juga sama sobat, 60 panjang ke sana untuk lebarnya,
sekitar 30 sobat, jadi 2 dirangkai jadi 60. Nah itu terakhir sebenarnya ada sobat, kami membuat yang cukup kecil ya, 40 kali 40 sobat, 45 kalau nggak keliru, kurang lebihnya 45. Cuman karena kami harapannya pijakannya cukup besar, karena posisi laddernya, tangganya, duduknya itu cukup tinggi juga, karena maksimal dari besi lonjoran dibagi 2 langsung itu kan jadi cukup panjang ya, sekitar kurang lebihnya ya 3,9 atau 2,9, maaf sobat, maksudnya 2,9 atau sampai 3 meter ya nanti kurang lebihnya jatuh posisi tingginya sekitar itu sobat, ya kan cukup tinggi. Oleh karena itu kami berusaha membuat pijakannya itu cukup lebar sobat, agar ketika digunakan lebih leluasa, karena proses tangganya cukup tinggi ya. Nah waktu awal kami mau membuat dengan posisi 45 46 ya kurang lebih ya, tapi karena berjalannya waktu kita melakukan upgrade ya, melakukan perubahan, penyesuaian, akhirnya diperbesar. Nah yang posisi 45 cm itu sobat, itu tetap terpakai sobat, tidak dibuang ya, tetap terpakai. Kami rencananya dibuat untuk troli kecil ya sobat, troli kecil untuk mesin lasnya sobat, karena kan mesin las mic ini kan untuk sticknya, tongkatnya kan cuma 1,5 meter sobat, jadi agak sulit kalau seumpamanya kita melakukan pengelasan yang agak panjang gitu ya, itu harus digotong sana sini, gotong sana sini ya. Ini biasanya perlu kita bikin semacam papan yang ada rodanya, kemudian tinggal nanti ditarik untuk mobilisasinya lebih mudah gitu sobat, harapannya seperti itu. Jadi satu bingkai ini yang dapat untuk membuat satu troli kecil gitu ya, nanti tinggal dikasih roda kecil itu 4. Nah mesin lasnya nanti ditaruh di situ, kemudian dikunci ya supaya nggak mudah terjatuh gitu ya sobat ya. Jadi nanti kami gunakan itu. Terus kemudian yang bagian sisi satunya sobat, itu kami belah menjadi 2 lagi, menjadi lebih kecil-kecil. Kita bikin dingklik sobat, bikin kursi kecil untuk proses pengerjaan las ya, lebih mudah lagi kalau dingkliknya dari besi biasanya lebih kuat sobat. Jadi ketika kita mau digunakan sebagai tumpuan media kerja las, mau bikin apa tapi tumpuannya nggak ada, kita bisa menggunakan kursi dingklik ini sebagai tumpuan sobat, untuk mempermudah supaya media kerjanya agak tinggi, kemudian proses pengelasan maupun penggerindaan, poles maupun biasanya kan lebih mudah. Nah itu kami belah lagi jadi 2 lebih kecil, jadi dapat 2 dingklik sobat ya. Ini harapannya seperti itu sobat, dan ini karena sebenarnya kita langsung mau rangkai dengan ini ya sobat ya, dengan engselnya, cuman kebetulan korosinya karatnya munculnya cepet banget sobat, kategorinya cukup cepat ya, hanya beberapa hari udah mulai berkaratnya cukup banyak. Jadi ngawekani sobat, menjaga ya, daripada nanti ketika proses sudah selesai berkaratnya terlalu banyak, kita bersihnya juga capek ya sobat ya, karena proses pengamplasan ya, karena sudutnya kecil-kecil kan mau nggak mau dengan tangan ya sobat ya. Kalau dengan mesin gerinda kan agak sulit masuk ke sela-sela yang kecil, nah mau nggak mau dengan tangan. Nah itu cukup capek sobat. Proses yang paling ini ya sobat ya, paling gimana gitu ya, proses pengamplasan sobat. Kami nggak begitu nggak begitu menikmati kalau proses pengamplasan karena waduh. Tapi harus dilalui ya sobat ya, untuk proses pengamplasan itu penting dalam tahapan menuju ke pengecetan maupun penghalusan permukaan daripada media kerja. Itu wajib ya sobat untuk pengamplasan itu ya. Jadi tahapannya harus diikuti, dilalui sobat, karena kalau korosinya dibiarkan, berkaratnya dibiarkan, biasanya kan ketika dikasih cat, biasanya catnya akan mudah mengelupas sobat. Jadi karena korosinya nggak dihilangkan dulu ketika sebelum proses pengecetan, biasanya akan mudah mengelupas catnya sobat. Jadi ya ngawekani sobat, kita
proses pengecetan dulu enggak apa-apa lah, kita yang penting lebih rapi dulu. Itu sobat. Kemudian untuk peralatannya ini ya sobat ya, sederhana saja. Untuk sikat besinya ada, terus kemudian kita untuk merangkaikan dua bidang itu dengan engselnya kita gunakan, rencananya menggunakan paku rivet sobat. Paku rivetnya disesuaikan dengan lubang dari engselnya. Engselnya ini menggunakan yang cukup besar ya sobat, 5 inci ya, 5 inci harapannya kuat. Kita pasang setiap bidang itu 2 engsel, jadi harapannya lebih kuat lagi. Untuk lubangnya ukuran paku rivetnya kemungkinan di ukuran yang 6 ya sobat, yang 635 atau berapa, biasanya sekitar itu, atau yang mungkin 535. Tapi kalau yang 435 biasanya enggak ini sobat, enggak terlalu kecil, tidak ngepres terhadap lubang dari engselnya itu sobat. Terus kemudian dalam proses perangkaian kita gunakan, siapkan ini sobat ya, water pass ya, supaya lebih, harapannya lebih rata, lebih flat gitu ya. Nah itu sobat. Kemudian penggaris siku segala macam. Oke, kita dekatkan ya sobat ya, untuk melihat yang paling terbesar sama yang kecil. Bentar sobat, rekan-rekan. Lanjut ya sobat. Jadi ini yang paling terbesar sobat, jadi kemungkinan nanti dapatnya di angka 60 cm sampai 65 sobat, kurang lebihnya di range-nya segitu sobat. Jadi posisinya ya sobat, 60, 64 atau 65 sobat. Untuk lebarnya nanti ketika ada engselnya 1, 2 sobat. Kemudian kalau untuk panjangnya ke arah sana adalah sekitar ya 60 cm sobat, 60. Kemudian yang ini sekitar 50. Kalau yang pojok iya 46, yang paling pojok. Kemudian kalau ini dirangkai mungkin dapatnya di angka 52 atau 53 ketika dirangkai dengan engselnya sobat. Engselnya 1, 2 nanti ya, harapannya lebih kuat ya sobat ya. Oh iya sobat, disclaimer dulu ya sobat ya. Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B, produk B, atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Gitu ya sobat ya. Terus ini sobat, jadi awal mulanya untuk yang ini sobat, awal mulanya kami membuatnya posisinya horizontal, ini ya sobat ya, kalau dalam posisi ini horizontal ya sobat ya. Jadi ketika kita buat potongan kecil, ternyata bagian tengahnya terlalu berongga sobat. Takutnya ketika dipijak amit-amit ya sobat ya, nggak minta, takutnya jeglong sobat. Jadi akhirnya istilahnya bolong gitu ya sobat ya. Akhirnya kita tambahkan bagian tengahnya sobat. Tapi kalau di akhirnya dengan posisi seperti ini kita bikin lonjoran sobat. Awal mulanya karena ada kelebihan dari potongan-potongan besi ya sobat ya. Ada potongan-potongan besi yang seukuran dengan ini. Akhirnya kami pasang ke sini sobat. Tapi kalau melihat dari prosesnya ini, kalau semuanya bahannya masih ada yang panjang, lebih baik mungkin ada baiknya lebih yang panjang ya sobat ya. Karena proses pengelasannya juga lebih simple, hanya beberapa titik saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muter ya ke bawah. Kalau yang sisi ini sobat, ini proses pengelasannya dan pemotongan bahannya terlalu banyak tuh sobat ya. Jadi ini ya cukup panjang prosesnya. Jadi tapi monggo juga sobat disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Akhirnya kami gabungkan aja tetap dengan dua ini ya, minimal buat gambaran sobat rekan-rekan ya, akan memilih yang posisi potongan kecil-kecil seperti ini atau langsung potongan panjang. Atau mungkin sobat rekan-rekan kalau masih punya plat besi, tinggal di cover langsung plat besi juga monggo saja sobat, monggo disesuaikan saja. Nah kemudian kalau yang besar ini memang akhirnya kami dapat potongan besi yang agak kecil-kecil yang galvanis, itu memanjang sobat, memanjang. Kemudian bawahnya kita kasih penguat ya sobat ya, kasih
penguat tumpuan ada dua tumpuan, jadi cukup kuat, optimal sobat. Kemudian untuk proses pengelasannya sobat, kami proses pengelasannya itu muter sobat, semuanya diputer semua di posisi semua sisi di las dengan muter ya sobat ya, karena harapannya lebih kuat, lebih kokoh harapannya ya untuk jangka waktu panjang, biasanya gitu sobat. Tapi ya monggo juga kalau semuanya sobat disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Kalau proses pengelasannya tidak sampai muter semua sisi ya monggo aja sobat. Cuma memang kalau proses pengelasannya muter sisi itu harus ini sobat dipertimbangkan juga proses pemanasannya sobat, karena besinya tipis. Kalau proses pengelasan muternya itu langsung di seketika itu, biasanya besinya akan melengkung sobat, biasanya seperti itu. Jadi kalau besinya tipis, ada baiknya kalau mau proses pengelasan itu pengelasan satu sisi dulu sobat, nanti ditunggu sampai dingin besinya, kemudian sisi sebaliknya atau muter sebaliknya. Jadi selang-seling saja sobat, jangan langsung di satu tempat dikeliling. Biasanya kalau besinya tipis akan melengkung sobat, itu karena terlalu panas ya. Nah itu biasanya seperti itu. Terus kemudian untuk ini sobat ya, mungkin terlihat ya sobat, untuk korosinya udah padahal hanya beberapa hari korosinya udah banyak ya. Mau nggak mau kita harus cat dulu aja, nggak apa-apa sobat, nanti proses selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja itu sobat. Terus untuk yang posisi ini sobat, yang sebelah, sebentar sobat, untuk tumpuan mesin lasnya ya sobat ya, bentar. Oke lanjut ya sobat. Jadi ini posisi yang panjangnya sekitar 46, kemudian kami fungsikan untuk tumpuan sebagai meja semacam troli kecil gitu ya sobat. Nanti tinggal di pojok-pojoknya dikasih roda untuk bergerak ya sobat. Jadi cukup nih untuk posisi mesin las yang dimensinya menengah gitu ya sobat, menengah kecil yang 450 watt apa 900 watt atau 1300 watt. Kemungkinan cukup ya sobat ya, untuk sekitar 46 cm lebarnya, berarti sekitar 23 sobat kurang lebih ya. Itu cukup untuk memadai lah. Mungkin dengan las yang 1800 watt, nah yang berapa 180 ampere ya, atau yang 200 ampere, kemungkinan masih cukup sobat untuk dimensi sekian gitu ya, dimensi kotakan trolinya dengan panjang 46, lebarnya 23, kurang lebih cukup sobat. Jadi itu. Kemudian untuk yang kelebihan sisi bidang satunya kami belah menjadi dua, berarti sekitar 23 kali 23 sobat kurang lebih ya. Ini nanti untuk dapat difungsikan untuk dingklik, dapat difungsikan untuk tumpuan ketika proses pengelasan, gerinda poles maupun gerinda potong, multifungsi juga sobat, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah kebetulan bahan besinya masih cukup ya sobat ya, jadi kita optimalkan saja. Ada sebagian juga masih menggunakan besi yang dari rangka-rangka sebelumnya masih layak untuk digunakan ya, kita pasang saja sobat, kita tempel saja untuk menambah kekuatan ya sobat. Kebetulan ukurannya juga hampir sama, ukuran besinya ya, tebalnya itu hampir sama, diameternya, jadi masuk sobat. Oke, kita lanjut di part berikutnya sobat ya. Ini kami akan proses pengamplasan dan pengecatan berikutnya, nanti setelah jadi baru kita update lagi sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.